Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat pada Ben Ida selaku pengasuh pesantren sebagai melalui Ben Ida, yang terhormat juga kepada Sukarga Harin Ida, yaitu Mas Awa, Mas Ambik, Nizarani Ria, Neng Kamila, Gus Awa dan Gus Arsya dan Gus Syefa. Yang terhormat juga kepada guru-gurunya di DMTS dan MA Hanifida, terutama pada Miss Nur selaku guru pengampu pelajaran fikih. Dan terhormat juga kepada keluarga saya yang ada di rumah, semoga saya selalu bahagia selalu dan lancar, amin. Oke, di sini saya sebagai staff mereka dari kelas 12 MA Al-Quran Al-Raban Fida akan menanyakan tentang sholat. Nah, jadi di sini tentang sholat dan tentang sujud syahwi. Nah, jadi sholat, di sini ada syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat. Nah, syarat wajib sholat itu harus Islam, menerima dakwah Islam, suci dari haid, terus berakal, balik. Kemudian syarat sah sholat itu dia tuh harus suci baik tempat, badan maupun pakaiannya, dan menutup aurat. Rukun sholatnya itu niat, berdiri, kemudian takbir, membaca Fatihah dan surat yang ditentukan, ruku, iktidal, sujud, duduk itu duduk awal, terus duduk, habis itu sujud lagi, duduk lagi, tasyahud, salawat, salam dan tertib. Dan sunahnya itu adalah memandang ke tempat sujud dan membaca membaca iftitah dan lain-lain sebanyak itu. Kemudian hal-hal yang membatalkan itu ada berkata yang bukan bacaan sholatnya, terus makan, minum dalam sholat, meninggalkan satu rukun, tertawa atau guyon ya biasanya, terus muntah tidak sengaja, membuang angin yang tidak memenuhi syarat, terus berkata kasar dan bergerak di luar gerakan sholat, misalnya kayak senggol gitu. Kemudian ketentuan waktunya, ya, pada sholat subuh itu sejak terbit fajar sampai menjelang terbit matahari. Kalau zuhur itu matahari tergelincir ke barat. Kemudian kalau asar itu sejak bayang-bayang benda itu sampai sama panjangnya. Terus kalau maghrib itu terbenamnya matahari. Terus kalau isya itu hilangnya syafaq di ufuk barat. Kemudian sujud sahwi. Nah, sujud sahwi adalah sujud jika dia tuh lupa dalam sholat, meskipun itu lupa dalam jumlah ataupun salah satu rukunnya. Bacanya itu adalah apabila kita sujud sahwi itu membaca subhanallah la yanamu wa la yasbu. Terus contoh tata sujud sahwi. Jadi misalnya sholat terus dia tuh lupa suatu gerakan. Nah, habis itu pas dia mau sujud sahwi, dia tuh sujud membaca yang tadi subhanallah la yanamu wa la yasbu 2 kali sujudnya, habis itu baru salam. Oke, sekian dari presentasi saya. Berbalik kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.